Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benarkan, nama saya Rizky Agil Budiono dengan NIM 1704010057 jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan yaitu mendeteksi hate speech di media sosial Twitter menggunakan algoritma decision tree. Decision tree adalah sebuah diagram alir yang berbentuk seperti struktur pohon yang mana setiap internal node menyatakan pengujian terhadap suatu atribut. Setiap cabang menyatakan output dari pengujian tersebut dan leaf node menyatakan kelas-kelas atau distribusi kelas. Node yang paling atas disebut sebagai root node atau node akar. Sebuah root node akan memiliki beberapa edge keluar tetapi tidak memiliki edge masuk. Eternal node akan memiliki satu edge masuk dan beberapa edge keluar. Sedangkan leaf node hanya akan memiliki satu edge masuk tanpa memiliki edge keluar. Pemilihan atribut dan pembentukan tree. Pemilihan atribut untuk menjadi root node atau internal node sebagai atribut tes berdasarkan atas ukuran impurity dari masing-masing atribut. Ukuran-ukuran impurity yang umumnya digunakan adalah information gain, gain ratio, dan Gini index. Atribut yang memiliki nilai impurity tertinggi akan dipilih sebagai atribut tes. Karakteristik decision tree. Yang pertama itu, decision tree merupakan suatu pendekatan non-parametrik untuk membantu model klasifikasi. Teknik yang dikembangkan dalam model decision tree memungkinkan untuk membangun model secara cepat dari data training set yang berukuran besar. Decision tree memberikan gambaran yang ekspresif dalam pembelajaran fungsi nilai disket. Adanya atribut yang berlebihan tidak terlalu mengurangi akurasi decision tree. Algoritma dalam decision tree ada banyak. Pada klasifikasi decision tree ini, suatu algoritma biasanya dikembangkan untuk meningkatkan kinerja algoritma yang sudah ada. Penentuan algoritma yang terbaik dalam decision tree tentunya tidak bisa ditentukan secara mutlak, tetapi sangat tergantung dengan karakteristik training setnya. Beberapa algoritma decision tree yang cukup populer antara lain ID3, C4,5, dan CHART atau CART. Entropi dan information gain. Berikut adalah rumus dari entropi S. Apabila entropi belum diketahui, maka S sama dengan K lambda J sama dengan 1 dikurang PJ log 2 PJ. Algoritma pada metode ini menggunakan konsep dari entropi. Konsep entropi yang digunakan untuk mengukur seberapa informatifnya sebuah node yang biasanya disebut dengan seberapa baiknya. Entropi S sama dengan 0 jika semua contoh pada S berada dalam kelas yang sama. Entropi S sama dengan 1 jika jumlah contoh positif dan jumlah contoh negatif dalam S adalah sama. 0 lebih kecil dari entropi S lebih kecil dari 1 jika jumlah contoh positif dan negatif dalam S tidak sama. Keterangan dari gambar di atas yaitu bernama S adalah himpunan sebagai dataset kasus dan K-nya adalah sebagai banyaknya partisi S dan PJ adalah probabilitas yang didapat dari sum ya dibagi total kasus. Setelah mendapatkan nilai entropi, pemilihan atribut dilakukan dengan nilai information gain terbesar. Setelah mendapat nilai entropi, pemilihan atribut dilakukan dengan nilai information gain terbesar. Selanjutnya, setelah mendapatkan entropi, selanjutnya adalah mencari gain, di mana S-nya atau ruang data sampel yang digunakan untuk training, dan A itu sebagai atribut, dan SI merupakan jumlah sampel untuk nilai V, S sama dengan jumlah seluruh sampel data, entropi SI sama dengan entropi untuk sampel-sampel yang telah memiliki nilai I. Berikut hasilnya, yang didapatkan tingkat akurasi dari tabel tersebut diperoleh dari hasil perhitungan confusion matrix, yaitu mendapatkan hasil akurasinya 77%. Dan berikut adalah bentuk hasil dari visualisasi decision tree-nya. Jadi, kesimpulannya, metode decision tree dapat diterapkan untuk proses klasifikasi multi-class dan multi-label hate speech dan abusive language pada Twitter berbahasa Indonesia. Berdasarkan hasil eksperimen dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa decision tree dapat mendeteksi ujaran kebencian. Hasil klasifikasi yang diperoleh cukup baik. Kekurangannya, decision tree ditemukan pada tergantungan data training. Semakin banyak data training, semakin besar peluang decision tree untuk dapat mewakili semua kata yang diinginkan. Sekianlah presentasi dari saya. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.